الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 9 Gresik, yang saya hormati Bapak Langkir selaku komite yang sebentar lagi hadir, yang saya hormati Bapak Ibu staf, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, serta anak-anakku perwakilan dari siswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2024 kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan, yaitu sosialisasi tentang sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Untuk kegiatan kita besok, Bapak Ibu, kita akan mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh UPT SMP Negeri 9 Gresik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah bersama-sama acara pada pagi hari ini kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara berjalan dengan lancar, serta apa yang akan kita musyawarahkan dan diskusikan nanti mendapat hikmah, bermanfaat, serta ada gunanya buat lembaga kita UPT SMP Negeri 9 Gresik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, sebelum acara sosialisasi saya mulai, mohon berkenan kepada Bapak Anam Widodo, Minister Pendidikan, untuk menyampaikan kata sambutannya. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iva selaku calon guru penggerak yang sedang melaksanakan tugas di modul 3.2, yaitu tentang sumber daya sebagai aset kekuatan dimiliki oleh sekolah. Semoga Bu Iva diberikan kekuatan dan kelancaran di dalam menempuh diklat guru penggerak ini, dan besok dapat sebuah sertifikat yang juga membanggakan pribadi dan juga sekolah tercinta ini. Yang saya hormati Bapak Ibu staf SMN 3 Bapak Pangkal, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak putra putri kelas 9 dan kelas 8 yang mewakili teman-temannya dalam rangka kegiatan pada pagi hari ini. Suasana mendung. Yang pertama saya ucapkan selamat menjalankan puasa kepada kita semuanya. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak dan Ibu, ini adalah mungkin hal yang baru bagi kita. Selama ini sumber daya itu hanya rata-rata ya uang dan sebagainya untuk mengelola sekolah ini. Yang lain-lain seperti gedung dan sebagainya itu selama ini jarang terpikirkan oleh kita. Bahwasanya yang paling utama sumber daya yaitu adalah sumber daya manusia, baik guru, siswa dan sebagainya. Oleh karena itu saya berbahagia sekali pada kesempatan kali ini dari penugasan guru penggerak ini, di antara kita semuanya teman-teman guru, wali murid dan juga komite nanti setidaknya mendapat ilmu yang baru. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Ibu Iva selaku guru penggerak ini dapat membuat cakrawala kita atau wawasan kita menjadi bertambah tentang apa sebenarnya dimaksud dengan sumber daya di sekolah kita ini, sehingga kita semuanya saling bisa bekerja sama, saling membantu dan kompak yang paling utama, yaitu karena dengan kebersamaan, kebersatuan, maka segala sesuatu tantangan yang dihadapi oleh sekolah ini akan bisa diselesaikan dengan baik, yang pada akhirnya yaitu kita dapat mewujudkan student well-being, yaitu anak-anak murid-murid kita bisa belajar di sekolah ini, bisa berkembang apa yang ada di dalam diri mereka dengan bimbingan kita semuanya,
dengan rasa gembira tanpa ada paksaan, dan semuanya itu bisa berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah kita bahas atau kita bikin bersama. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sekali lagi, marilah kita selalu belajar mulai dari lahir sampai liang lahat, sehingga kemampuan kita, wawasan kita selalu bisa berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh yang ada di ruangan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah benar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi adalah hal baru bagi kita. Saya sendiri juga baru ternyata angin itu yang menjadi kekuatan sekolah itu yang harus dikembangkan untuk menuju sekolah yang maju, guna mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Langsung saja Bapak Ibu ya, ini yang sosialisasi kita terkait dengan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Bisa next, Bu Ika. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sekolah kita itu adalah sebagai suatu ekosistem. Dalam pelajaran IPA yang namanya ekosistem itu adalah interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Ngaten nggih Bu nggih? Di sekolah itu unsur biotiknya apa, unsur abiotiknya apa? Unsur biotiknya meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Ini unsur biotiknya. Dan kepada anak-anakku, murid itu menjadi unsur yang utama di sekolah itu ya. Itu harus kalian ketahui ya. Itu unsur utama di sekolah itu adalah siswa atau peserta didik. Selanjutnya unsur abiotiknya adalah keuangan, sarana prasarana, serta lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah. Nah, kedua unsur ini nanti interaksinya membentuk sebuah ekosistem sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Ini pembukaannya. Next, Bu Ika. Kita simpan dulu tentang ekosistem sekolah. Ini adalah teori tentang pendekatan berbasis aset atau asset-based approach, yaitu merupakan cara praktis untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi intinya Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, pendekatan berbasis aset ini adalah bagaimana kita menemukan atau mengenal lingkungan kita, merujuk kepada hal-hal yang positif saja. Jadi mikirnya itu yang api-api tok, yang negatif atau yang jelek-jelek itu tidak boleh kita pikirkan. Dalam hal apa saja pendekatan berbasis aset ini sekarang lagi diutamakan. Kalau tidak salah ini dikembangkan mulai tahun 2010, berarti masih baru. Ini masih baru, dikemukakan oleh seorang psikolog dari Amerika tentang ini, pendekatan berbasis aset. Next, Mika. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mengenal tentang komunitas di sekolah, kemudian pendekatan berbasis aset. Kita mengenal sekarang yang namanya Asset Based Community Development atau ABCD, atau bahasa Indonesianya itu adalah pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi bagaimana kita, komunitas yang ada di sekolah ini, mengedepankan aset atau hal-hal positif yang ada di sekolah kita menuju kepada profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Nah, intinya begitu Bapak Ibu. Jadi memberikan nilai lebih kepada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas atau oleh ekosistem. Itu yang akan dikembangkan. Kemudian menekankan dan mendorong
bagaimana kita seluruh roda, seluruh komponen sekolah ini itu bisa berjalan sehingga bisa komunitas kita itu bisa lebih berdaya, bisa lebih bagus, bisa lebih maju. Kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jadi bagaimana kita seluruh warga sekolah ini dengan nanti memanfaatkan sumber daya yang ada, kita bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Jadi nanti isinya tidak hanya mengeluh, oh ini kok ini Pak Gerobo, oke apa ya. Jadi kita itu diharapkan tidak mengeluh dan Pak Anam. Jadi bagaimana kita itu positifnya apa untuk sekolahan ini, itu yang kita pacu, itu yang kita kembangkan. Next Rika. Nah ini Bapak Ibu, sekarang aset dalam sebuah komunitas. Aset dalam sebuah komunitas itu nanti ada 7. Kita sama-sama belajar, saya juga baru mengenali tentang aset ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah aset modal manusia. Aset atau modal manusia. Manusia yang ada di sekolah ini siapa saja? Sumber daya manusianya nanti. Manusia yang ada di sekolah ini nanti kan ada kepala sekolah, tadi yang sudah disebutkan komponen biotik di depan deh. Kepala sekolah, guru, pesuruh, itu semuanya adalah aset. Saya sering kemarin itu diskusi sama Bu Zainab. Anak yang nakal seperti Yubi, seperti siapa lagi? Kelas Ali, kemudian Rizky dan teman-teman. Itu sebenarnya aset Bapak Ibu. Aset bagi kita. Bagaimana kita nanti bisa mengembangkan anak itu? Iya. Baru tahunya juga anak-anak. Jadi yang namanya aset itu tidak hanya anak-anak yang pintar, tapi anak-anak yang dalam tanda kutip hebat seperti itu juga aset sekolah. Bagaimana nanti Bapak Ibu Dewan Guru bisa mengembangkan anak itu jadi berhasil. Anak pintar berhasil, wajar. Tapi kalau anak-anak yang seperti itu bisa sukses dan berhasil, itu baru luar biasa. Gitu ya anak-anak ya. Ya. Nah, modal manusia atau aset manusia itu nanti yang dibidik adalah sumber dayanya, termasuk di dalamnya ada kecerdasan, keterampilan, kesehatan, pendidikan, kecakapan, termasuk kewirausahaan yang dikembangkan di sekolah ini, Pak. Itu juga merupakan aset. Jadi kadang saya melihat ada anak-anak yang kadang bawa makanan, itu kan sebenarnya mereka cuma punya jiwa kewirausahaan. Itu juga aset sebenarnya. Bagaimana nanti kita mengelola itu? Mereka tidak perlu jualan, tapi ditampung di koperasi. Kan nanti kan bisa jadi finansial buat sekolah juga. Kemudian modal sosial atau aset sosial itu meliputi norma atau aturan yang ada di sekolah, kemudian networking, jejaring yang dijalin oleh sekolah itu bermitra dengan siapa saja, kemudian organisasi, asosiasi, komunitas perkumpulan yang dimiliki oleh sekolah, ini Bapak Ibu, serta rasa percaya dan rasa saling percaya dan rasa saling memiliki. Jadi Bapak Ibu, kita persatuan keguyuban kita, bagaimana kita rasa memiliki sekolah. Saya salut sama Bu Kaswati ini yang memelihara tanaman, disiram, dirawat seperti di sekolahnya. Itu juga termasuk aset. Bagaimana Bu Kaswati merawat tanaman-tanaman seperti di rumahnya saya tidak bisa seperti itu. Nah, itu juga aset. Ya, rasa memiliki, rasa saling percaya di antara kita semua, seluruh warga sekolah itu juga merupakan aset. Jadi ini aset manusia dan aset sosial atau modal manusia dan modal sosial. Next, bukan? Yang ketiga, modal politik. Modal politik itu meliputi aktivitas demokratis, kemudian kekuasaan dan kebijakan untuk mencapai tujuan, termasuk juga kewenangan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat kebijakan. Kebijakan Bapak Kepala Sekolah itu juga merupakan aset atau modal politik yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian modal agama dan budaya. Agama ini termasuk keimanan seluruh warga sekolahnya. Kita seperti hari Jumat mengadakan istighosa. Nah, itu juga merupakan sebuah aset ya. Kemudian kebudayaan meliputi hasil cipta, karsa dan rasa manusia. Kalau saya melihat aset budaya yang ada di sekolah kita itu sangat luar biasa, karena peserta didiknya juga banyak memiliki bakat-bakat yang terpendam, keseniannya juga dan lain-lain, termasuk juga dengan karya-karya ilmiahnya.
ritual keagamaan dan budaya yang ada di sekitar. Nah, ini juga termasuk aset atau modal agama dan budaya. Selama ini kita nggak terpikirkan ini ya Bapak Ibu ya. Yang ada di benak kita yang namanya aset sekolah itu ya duit, ambek apa? Gedung ya kan ya. Itu yang namanya aset. Ternyata ini termasuk aset Bapak Ibu ya. Yang kelima modal fisik lah baru ini, atau aset fisik meliputi bangunan sekolah dan bangunan penunjang lainnya, musola, les, ruang kesenian, kantin, perpustakaan, ya dan lain-lain, serta sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjangnya. Kita memiliki LCD, komputer, kemudian sarana kebersihan dan lain-lain. Itu adalah modal fisik. Modal lingkungan alam termasuk bumi, udara dan taman. Kita modal lingkungannya ini besar ya Bapak Ibu ya, karena tanahnya masih banyak dan masih luas untuk prospek pengembangan. Hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya, kolam, danau itu juga termasuk aset. Bagaimana kita bisa memanfaatkan aset itu? Misalnya kolam di depan itu dikasih lele, apa dikasih mujair, kemudian di apa itulah, itu kan juga sebenarnya aset kalau bisa dikelola dengan baik. Atau yang di belakang danau. Ya, kemudian yang ketujuh yang terakhir yaitu baru ini modal finansial, keuangan, tabungan serta pemasukan lainnya. Maksudnya di sini bisa dari koperasi dan lain-lain yang dimiliki oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu, ketujuh aset ini nantilah yang akan bersinergi di sekolah kita kembangkan sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan. Ya, jadi tadi aset apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama aset manusia, kemudian aset sosial, aset fisik, agama dan budaya, kemudian aset politik, kurang dua aset finansial dan aset atau modal lingkungan dan alam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tadi sosialisasi saya tentang aset atau kekuatan atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Bagaimana kita sebagai warga sekolah bisa memanfaatkan dan mengembangkan aset-aset ini sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan untuk memajukan sekolah. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa ada yang ditanyakan? Tidak ada Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada, saya akhiri sosialisasi dari kita dan besok kita akan bertemu lagi untuk mengidentifikasi aset-aset ini yang dimiliki oleh sekolah. Jadi nanti termasuk fisik sekolah ini wae gitu Bapak Ibu ya. Manusia berarti gurunya jumlah berapa, yang berkualifikasi pendidikan S2 berapa, kemudian muridnya berapa, termasuk prestasi yang dimiliki apa saja, dan seterusnya dan seterusnya. Modal keuangan nanti selain dari BOS sumbernya tabungan ada, kemudian dari kantin atau gimana, kemudian dari koperasi, lah itu kan masuk aset finansial. Itu akan kita sosialisasikan besok Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan di lingkungan UTT SMP Negeri 9 Gresik. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 9 Gresik, Bapak Langkir selaku komite. Yang saya hormati Bapak Ibu staf, Bapak Ibu wali murid, serta anak-anakku sekalian, juga Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari kedua pelaksanaan, kalau hari kemarin sosialisasi terkait dengan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi untuk bersama-sama mengidentifikasi
salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Komite, sebelum acara pemetaan atau identifikasi aset pada pagi hari ini kita mulai, marilah bersama-sama acara kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai awal kami mohon kepada Bapak Kepala Guru SMP Negeri 9 Gresik untuk berkenan menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Anam Widodo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Mangkir yang saya hormati, Ibu Iva selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu wali murid dan anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini pagi cuacanya sejak seminggu ini ya mendung terus. Mungkin ini sebagai rahmat hari puasa kita semuanya. Itu yang patut kita syukuri. Yang kedua, salam semoga tetap terdengar di dunia kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini adalah tindak lanjut dari sosialisasi kemarin, yaitu tentang aset sekolah kita yang terdiri dari 7 macam. Pada hari ini kita bersama-sama nanti mengidentifikasi aset-aset tersebut. Semoga aset yang ada di sekolah ini dapat kita optimalkan sebaik mungkin, sehingga nanti dengan kolaborasi, dengan kerjasama dan saling mendukung, maka aset-aset tersebut dapat kita kembangkan sehingga sekolah kita SMP 9 tercinta ini dapat berkembang dengan optimal dan menjadi sekolah dambaan masyarakat Palembang pada umumnya. Saya kira itu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi mari kita semuanya mengungkapkan, kita sampaikan apa yang ada di benak kita, usul yang baik demi kebaikan sekolah kita ini. Dan saya cukup, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anam Widodo atas sambutannya. Terima kasih juga atas supportnya buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anam, bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita yang kemarin. Nanti saya harapkan dari Bapak Komite, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu wali murid, serta dari anak-anak sekalian memberikan mengungkapkan saran pendapatnya terkait dengan aset apa saja yang ada atau yang dimiliki oleh UPT SMP Negeri 9 Gresik. Nanti untuk diskusinya minta tolong kepada Bu Ika sekaligus untuk diketik ya, biar kita semua tahu progresnya seperti apa. Bisa dimulai ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kita mulai. Yang pertama kita ke modal manusia dulu atau aset manusia. Aset manusia yang dimiliki oleh UPT SMP Negeri 9 Gresik, Bapak Ibu, berarti yang pertama apa? Kepala sekolah. Ya kemarin kan modal ini ya, kita kemarin sumber daya, kemudian yang termasuk di dalamnya berarti sumber daya manusianya. Nanti ada siapa saja Bapak Ibu yang mulai? Guru, kepala sekolah dulu, ya. Kepala sekolah, peserta didik, peserta didik, tendik, karyawan, wali murid, komite, alumni, ya. Monggo ini Bu Ika sebentar sambil mengetik. Ada kepala sekolah, kemudian tendik, murid, alumni, komite apa komite ya bacanya? Komite. Guru ya. Tendik itu kan tenaga pendidikan. Tendik dan kependidikannya berikan karyawan itu apa masuk? Tendik, guru dan tendik baca. Murid, alumni, komite, ada lagi Bapak Ibu? Wali murid. Ayo anak-anak boleh mengungkapkan pendapat
bisa disebutkan guru dan tending ini sekitar berapa jumlahnya? Kalau pengawas apa itu bukan? Oh ya, pengawas. Pengawas itu nanti di modal politik. Apa? Di sosial. Apa? Kita mau diskusinya, Bapak Ibu sekalian. Pengawas sekolah sebenarnya ya iya masuk ya. Modal manusia ya, pengawas sekolah. Iya, karena Pengawas sekolah kalian ya ada. masalahnya kita bertanya kepada Nggih Pak Nami. Pengawas sekolah. Pengawas. Pengawas sekolah. Yang penting diketik dulu aja berita, nanti perhatiannya bisa dipulangkan. Ya. Kepala sekolah, guru, tending, murid, alumni, komite, wali murid, ada lagi Bapak Ibu? Sahabat ya, ini adalah aset atau modal. Barangkali disebutkan ininya, kepala apa guru dan tending itu berapa orang? 54, oke. 54. Sama dengan gitu aja atau ya guru 54. Murid 760. Mungkin yang lain-lainnya kan ini bisa menyesuaikan. Yang penting kan yang guru dan yang murid ini. Kalau yang lainnya alumni kan sudah tidak terhingga ya Bapak Ibu sekalian ya. Komite juga satu tim itu berapa komite? 5 orang. 5 orang. Kalau alumni kan tidak terhingga, wali murid juga sesuai dengan jumlah muridnya. Pengawas sekolah ini berapa Pak Ibu? Kita ya satu orang. Nah, ini adalah modal manusia yang dimiliki oleh UPT SMP Negeri 9 Gresik. Sekarang modal sosial, Bapak Ibu sekalian. Modal sosial tadi tahun kemarin termasuk apa saja Yudika? Yaitu ada norma, aturan, networking, organisasi atau asosiasi, komunitas, perkumpulan, dan rasa saling percaya serta rasa saling memiliki. Berarti kita modal sosialnya yang pertama keyakinan kelas itu barangkali atau keyakinan sekolah, peraturan sekolah atau bagaimana Pak Anam monggo? Kalau organisasi ya kita punya ada OSIS, Ada OSIS, ada PGRI, kemudian Korpri. Yang baru kita bentuk kemarin Bapak Ibu? ya, komunitas belajar ya. OSIS, PGRI, Korpri, komunitas belajar. Kemudian apalagi tadi apa tadi apa sosial tadi apa tadi? networking, organisasi tadi. Networking norma atau aturan yang ada di sekolah itu Pak Anam. Berarti tata tertib ya, tata tertib sekolah. Berikut juga dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, itu ya. Tata tertib sekolah, keyakinan kelas. Dinas pendidikan masuk sosial. Iya, kerjasama ya, instansi pemerintah. Kalau dunia usaha dunia industri kita belum Pak ya. Judi Tidak ada ya. Gimana Bu? Udah itu SMK. Dinas kesehatan. Di sekolah. Oh dinas kesehatan. Puskesmas saja, puskesmas. Puskesmas. Terus itu apa itu polsek dan koramil. Ini networking kita ya Bapak Ibu nggih. Polsek, koramil. Ya, berikut juga dengan UKS. Ya. Itu puskesmas ya. Itu pemerintah. Apalagi Kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kecamatan. Pemerintah di kecamatan, pemerintah desa dan kecamatan. Ini jejaring kita atau networking kita dalam menjalin kegiatan yang terkait dengan sekolah. Adalah GMP. Oh ya, GMP. GMP. S. Di atas ya, di atas.
MGMPS. MGMPS ya. MGMPS. Berikut juga MGMP Kabupaten barangkali juga. MGMP Kabupaten. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Jejaring yang dijalin oleh kita. Sampun nggih? Sudah semua. Itu LH lingkungan hidup. Oh iya, ada dinas. Terus Sekali ini ada biata. ini loh Bu, yang kita biasanya itu Anjang Sana itu kan juga aset itu. Yang biasanya itu loh Dharma Wanita, Wanita sama kantor di LH ya. ya dinas lingkungan hidup sama Dharma Wanita itu Anjang Sana kita itu kan juga merupakan aset tuh. Kalau kita bisa mengelola, bisa memanfaatkan, kan bisa menjadi kekuatan sekolah. Ya. Sama MKKS. Oh iya, MKKS. Banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita berarti networking kita itu banyak. Nah, bagaimana networking ini bisa menjadi atau apa nih modal sosial ini bisa menjadi kekuatan kita sehingga bisa kita kembangkan untuk bisa mengembangkan peserta didik. Ada BNN juga. BNN, anak-anak ada usul? Pramuka? Iya. Wacap. Wacap. Kalau di sini Kuaran aja. Kuaran, kecamatan. Ya. Kuaran. Pramuka itu Bu Ika, dalam kurung Kuaran begitu barangkali. Kejaksaan juga pernah sini loh. Iya. Sama sekolah. Gugus Budeg ya, Budeg. Kuaran. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu. Ternyata banyak ya. Apa ini kegiatan organisasi kita miliki? Padahal selama ini tidak terpikirkan ya Pak ya. Kalau itu semuanya merupakan aset. Ya, selama ini teman kerjasama aja. Iya, kan hanya menjalin kerjasama, tidak pernah Tanpa ya, mendefinisikan bahwa itu sebuah aset. sebuah aset. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Pasukan penggalang. Iya. Kalau sudah, kita lanjut ke aset berikutnya. Aset yang ketiga, modal politik. Modal politik ini kemarin bisa flashback, Bu Ika. Aktivitas demokratis, kekuasaan dan kebijakan untuk mencapai tujuan, kemudian kewenangan kepala sekolah untuk membuat kebijakan. Berarti apa ya, kalau modal politik ini itu Pak yang kemarin barusan kita ajukan, berarti apa itu? Pokir itu loh Pak, gimana itu? Ya bisa pembagian itu Apa itu? tugas guru dan Tusi, yaitu kewenangan kepala sekolah. Modal politik berarti kewenangan kepala sekolah untuk menentukan tusi, begitu Pak. Status sekolah. Status negeri, ya negeri. Status sekolah. Kemudian tadi kewenangan kepala sekolah untuk menentukan tusi tenaga pendidik dan kependidikan. Mohon apa ya tadi modal ya hewan kita juga. Oke. Di awal tadi Oh, ya. nanti jadi tambah. Yang apa Pak? DPRD gitu maksudnya Iya gitu. tadi kan ya. Yang di modal manusia. Networking gitu. Tapi ini sudah jadi. Iya. Status sekolah negeri, kewenangan kepala sekolah untuk menentukan tusi tenaga pendidik dan kependidikannya, kemudian kekuasaan dan kebijakan untuk mencapai tujuan. Ini berarti kayak apa Pak Ilham? Keputusan misalkan kita mengikuti kayak lomba Iya. adiwiyata, Itu berarti mandiri. redaksinya. Berarti Itu masuk status.
kegiatan nasional. Begitu, kasus status sekolah Bu C. Status sekolah kegiatan nasional. Model kan Pak Cipta? Iya. Kewenangan, kemudian tadi loh, apa kebijakan kepala sekolah untuk mengirimkan apa Pak? Atau dalam beberapa kompetisi begitu? Atau gimana? Pengembangan SDM gitu. Kebijakan kepala sekolah untuk kegiatan pengembangan SDM apa? Ini kan lebih banyak ya, peningkatan itu sumber daya itu. untuk peningkatan sumber daya manusia ya. Ya, SDM melalui PMM dan yang pelajaran yang lain itu. Bukan mau takanan PMM sekarang. Peningkatan SDM melalui PMM dan yang lainnya. dan kegiatan lainnya. Dan politik. Jadi politik ini tidak hanya berbau partai-partai Bapak Ibu ya. Kebijakan kita itu juga merupakan modal politik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau letak sekolah di mana Bu? Yang strategis di jalan raya. Itu politik, bukan lingkungan alam, Bu Ci. Lingkungan alam. Kan dekat dengan apa itu BRI, dekat dengan Polsek. Berarti lingkungan strategis dekat dengan modal lingkungan itu. Kalau gimana Bapak Ibu yang lain? Dekat dengan apa itu? Berarti berada di ibu kota kecamatan, Lokasi lokasi strategis, nanti di modal lingkungan. Itu kalau modal lingkungan bumi, udara itu bisa. Taman, Ya, itu kan contoh dan lain-lain, itu kan hanya contoh. Kalau letak sekolah, gimana Pak Anam atau Bapak Komite ada saran? Kalau letak sekolah kita yang strategis, jadi banyak didatangi itu loh media. Maksudnya ada fisik nantinya. Atau gimana? kan politik juga menurut saya kan sering didatangi itu loh Bu, media, terus ada apa-apa cepet gitu. Berarti Akses. Enggak, maksudnya letaknya ada tim berdiskusi Modal lingkungan aja. lingkungan, Berada di lingkungan kota Balong Panggang gitu ya. ibu kota atau ibu kota kecamatan. Ya, bolehlah memang bisa bermacam-macam penafsiran tergantung dari Iya. sudut pandang kita. Iya. Cuma kita sepakat aja nomor 6 gitu aja. Iya. Yang penting ono. Apa sudah ditaruh ada di salah Di satu salah satu modal. tanda. Iya. Sudah Bapak Ibu ya untuk modal politik, status sekolah kita yang negeri, aktivitas nasional, kemenangan kepala. Nah, itu yang pertama itu aktivitas demokratis. Artinya itu yang setiap keputusan baik Iya. keputusan sekolah yang di mana kepala sekolah selalu meminta pendapat dari semua stakeholder yang ada. Ya. Apa one man show, artinya kita gimana cara Musyawarah. Berarti setiap kebijakan sekolah dimusyawarahkan dengan stakeholder. Ya, kebijakan sekolah dimusyawarahkan dengan stakeholder. Siswa status sekolah negeri itu apa nggak ditambah akreditasi? boleh, ada ya, pasti ya. Iya. Ya, sekolah negeri dengan akreditasi A. Setiap kebijakan sekolah dimusyawarahkan dengan stakeholder. Kemudian barangkali ditambahin juga warga sekolah aktif menyampaikan, gitu Pak ya, menyampaikan saran, menyampaikan pendapatnya, gitu. Stakeholder. Ya sudah bisa. Terus setiap warga sekolah bebas untuk menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Status akreditasi. Warga sekolah dengan akreditasi A.
Ya, tadi termasuk yang punyanya Bu Zainab tadi kan sekolah kita ini dekat dengan lokasinya, tapi bukan dari lokasinya, tapi akses untuk itu juga, iya untuk Internet. internet itu sosial itu kita kan juga cepat. Oh, yang sosial tadi ditambahi. Media sosialnya ya. Media sosial tadi kita ditambahi. Belum. Modal sosial sudah tadi. Oke. Ini ditambahi berarti Akses apa tadi? pokoknya di internetan itu kita kan juga sudah. Berarti media sosial mudah untuk mengakses media Iya. sosial gitu ya. Mudah mengakses media sosial. Iya, sekarang yang namanya ini berdiam di rumah bisa kemana-mana Bu ya. Bisa berselancar. Mana tadi berita ini ditambahi setiap warga sekolah bebas menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Itu kan? Saya kira Sudah masuk di awal ya. musyawarah. Ya, ada musyawarah. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, nggih? Cukup. Sekarang yang nomor 4. Modal apakah? Nah, modal agama dan budaya. Ditata warnai. Modal agama dan budaya ini ada keimanan Bapak Ibu. Berarti Masyarakatnya religius. ya, berarti apa sumber apa ini warga sekolah yang religius ya. Masyarakat sekitar juga. Ya, warga sekolah dan masyarakat sekitar yang religius. Warga dan masyarakat sekitar sekolah. Oke, warga sekolah dan masyarakat sekitar yang religius. Apalagi Bapak Ibu, barangkali kegiatan sekolahnya Nanti di ritual keagamaan. di ritual keagamaan. Kebudayaannya bagaimana Bapak Ibu? Budaya itu. Iya, kreativitas murid tuh Iya, banyak. masuk. Iya, kreativitas murid Seni dan ada, budaya. ya. Seni dan budaya. Sini kan budaya itu apa? Galongan. Ada jarak kepal, Iya, budaya. wayang, apa? Kreativitas murid. Kreativitas ya, kreativitas murid Kalau kegiatan tengah yang semester, beragam ya. Kalau program ketakwaan itu Nggih. itu apa? Nggih, nanti masuk. Di ritual keagamaan dan budaya. Budaya. Murid yang memiliki talenta ya, iya, beragam. nggak disebutkan hasilnya Bu, itu ada tulisannya kebudayaan tuh Hasil cipta, rasa dan rasa manusia. Kalau cipta itu kan hasil karya. Iya. Kalau karsa itu kan tindakan, tari-tarian, kemudian Iya. itu nggih. Kalau rasa itu kan gimana dia bisa menghayati baca puisi dengan bagus, kemudian apa Dikasih itu aja Bu, dikasih contoh contoh ya karyanya. nggih. Berarti yang nomor 2 Bu Ita. Nggih. Misalnya seni ganongan atau apa itu. Ya. Murid yang memiliki Udah. talenta Dalam. jadi dua. Oke, pangan. Ini apa? Nongan terus izinnya apa? Udah. Cipta apa contohnya? Sudah Ya udah gitu. Ganongan. Apa Orang ganongan nggak ya? gitu. Ada kicak. Kicak. Kecak. Ya. Kicak. Kicak. Itu udah kicak. Pakai i. Ya. Kalau itu loh anak-anak tampil itu loh Bu, yang drama-drama itu loh teater. Teater. Ya. Itu berarti cipta ya. Ini masuk cipta. ya. Teater. Terus terbangan itu. Banjari. Banjari. Ayo, anak-anak ada usul. Itu sih. Ah. Temannya bisa nyanyi-nyanyi.
sinden kan ada. Oh, nyinden. Ya sinden. Oke. Kesenian Jawa ada yang termasuk sinden, banjari, Vokal grup. Penari bulan. penari ular. Wakil ya penari. Iya, kita memiliki talent yang banyak ya. Ganongan itu sering apa ya? Ganongan itu. Oh, yang sendirian. Hah? Saya ada banyak katanya ondel-ondel. Oh, itu barongan. Barongan. Barongan tak kan? Barongan ya. Ganongan itu sendiri, bukan satu orang. Ada ganongan, ada barongan. Barongan di sini baru Ganongan itu dikatakan di jadi dengan ganongan. Nah, itu dikatakan. Barongan. Oh, di ini tuh apa? Gandrung. Oke. Gandrung. Gandrung. Nanti ngambil ke kesini. Waalaikumsalam. Tradisional. Ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk ritual keagamaannya Bapak Ibu, Yang itu tadi besar. peringatan hari besar Islam Istighosa setiap bulan sekali. Sholat duha, Istighosa, sholat duha, sholat berjamaah ya. Itu modal semua Bapak Ibu. Peringatan PHBI, Istighosa dan Sholat duhur berjamaah. Oh iya. sholat duhur berjamaah. Kebiasaan pagi itu. Jihad, betul. Kebiasaan itu pagi yang berdoa, baca tulis Al-Quran. Ekstra kurikuler BTQ. Istighosa dan sholat duha sebulan sekali. Dan tahfidz ya. Adik T. Kurikuler. Kurikuler ya. Ketika terlalu malam. Istighosa dan sholat duha. Istighosa dan sholat duha setiap bulan. Sebulan sekali. Kalau ritual budayanya apa Bapak Ibu? Apa ritual budayanya di sini Butas? Terus baca Al-Quran. Ritual budaya Karnaval lah Bu. Tiap pagi. karnaval. Kenapa? Pernah ada nggak? Kalau di sekolah lain itu kan kayak Peringatan Hari Kartini itu loh kita kayak. budaya yang masuk setempat. Kan ada lembaga itu yang misalnya kayak di bunga, itu kan ada apa itu jenisnya? Kol ayam. Itu kan enggak yang di bunga itu kol bunga. Nah, kol bunga itu kan anak-anak nanti diliburkan. Nah, itu kan juga sebenarnya aset yang dimiliki di sekolah. Kan di sini benar itu ya. Kayak di tempat saya di Ambon itu kan ada acara setiap tahun sekali anak-anak diliburkan karena ada hall Mbak nyanyi album. Di sini nggak ada ya ritual budaya. Barangkali ritual budaya ini lebih kepada di masyarakat lingkungannya ya. Di sekolahnya nggak ada ya. Nggak ada ya. Baca Al-Quran itu Jadi tiap pagi. oh ya, awal pelajaran ya, membaca surat pendek setiap awal pembelajaran ya. Apa? Cukup ya. Selanjutnya nomor 5 modal fisik. Nah ini Bapak komite ini yang mahir atau yang biasa terkait dengan modal fisik. Lahan kita seluas berapa Pak Huda? Kira-kira? Langkir 100 nih. Iya, Pak Langkir 1,5. Ruang kelas. 1,5 hektar meter persegi satu lah itu BK itu modal fisik 1.500 meter persegi. 1.500 ya.
Gak 15.000. 15.000 apa 1.500? Bisa ya? 1 hektar itu kan 1.000. 1 hektar 10.000. 10.000. 10.000 1 hektar. Berarti 15.000. Iya. Nah, berarti Soalnya luas- 1.000 itu kecil. berarti luas kelas 1.000 itu kecil. 15.000 meter persegi. 100 kali 100 100. 1 hektar itu. 100 kali 100 1 hektar. Lu balik 100. Lah Lah, iya, nggih, Bu. kalau- 15.000. Kalau 1 hektar ya 15.000. Nggih. Berarti 1,5 hektar. Enggak. Nggih, 1,5 hektar. 15.000. Benar, Bundas. Bener loh Bu. 1,5. Iya tadi Butas bilangnya 1.500. 1,5. Nggih, lanjut. Gedung kita punya berapa untuk kelas? Ruang kelas, Ruang Butas. kelas, ya. Ruang kelas berarti 24. Kalau luas sekolah 15.000 meter persegi. Lah, nggih. Meter persegi ya. Nggih. Ruang kelas 24, lab IPA IPA 2. Lab TIK. 15.000 sampai 1.000. Lab IPA 2, lab TIK. TIK, Itu 3 Bu. lab IPA 3. 3 loh Mbak. Iya, kembali itu. Yang baru 3 ya, yang bangunan baru 3. Lab komputer 4, lab bahasa 1. Perpustakaan. Perpustakaan 3. dengan itu 2 gedung. itunya statusnya kemarin itu apa? 2. KS. Perpus 2. Perpustakaan 2, UKS, Ruang ruang BK. guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, ruang TU, Toilet. toilet ada berapa? Pak Langkir? Ruang BK. Toilet ada 22 kan. Ya, 22. Ya, Toilet 22, apalagi? Kantin. Taman Kantin kelas. berapa? Bukan 4. Kopsis. Kantin 41. Posisi. Ruang koperasi. Apalagi? Itu. Gas. Masjid, Bu. Masjid. Ya. Ruang Aula. klasis, ruang pramuka, Aula. aula. Semua kan, Lapangan. semua ya lapangan sekolah, Kolam. kolam ada 2, 3. Gazebo. Ya 3 nih. Kolamnya 3 nih Pak Wi. Kolamnya 2. Belakang, depan, terus ini yang di bawahnya gazebo. Oh itu bukan tanda hujan itu kalau itu. Tandon. Ini tanda hujan 2. Tanda hujan ke tandon. Kolam Tanda 2. hujan 2. Lapangan upacara ya. Parkiran ya. Parkiran siswa, parkiran guru. 3. Wifi internet tuh. Ya, wifi internet. Terus itu pos satpam. Apalagi ya? Terus Greenhouse. Lab bahasa Inggris. Sampun. Ruang radio. Oh iya, radio. Ruang radio. Apalagi? Belakang. Kebun. Kebun dan hutan sekolah. Hutan ya, hutan sekolah. Kebun dan hutan sekolah. Kebun dan hutan sekolah. Sampun Pak Guru. Di atas tadi. Ruang pertemuan. Kantin. Aula sampun. Aula. Kantin sampun. Taman tiap kelas tuh kan ada, Bu. Iya, itu ditambahi Bu Ika. Taman kelas Ya. dan taman. Parkiran enggak ya? Hah? Ya. Sudah. Oh, sudah. Kolam ikan ada berapa tadi? 2. Orang ikan 1. Oh, kolam ikan 1. Ya itu. Bawahnya Ya, itu. Oh, lalu tapi kebetulan tidak ada ikan ya? Tanda hujan. Ada hujan. Oh ya. Kalau yang ini di anu, sengaja ditanam. Iya, dikasih ikan. Dikasih ikan. Tapi Ikan budi.
ikan budaya. yang bilang semua. Kolam ikan deh. Kayaknya meluap. tinggal kolamnya. Ya, ada lagi ibu, keren asetnya bu, banyak. Ini kan sarana, terus prasarananya apa jadi satu? Gimana bisa? Jadi sama. Jadi satu ya. Ada prasarana. Kalau sarana itu gedung Bu. Kalau Jogja prasarananya itu penunjang. Iya. masuk buku, Buku, komputer, ya. Iya buku perpus itu berapa? Perpus. Komputer itu kita punya berapa itu? Kira-kira berapa? Pak Mas juga. komputer itu Ada berapa? Di rata-rata tiap bulan 30, 100, 30, 40, 40. 40, berarti 100 buka. 150 tak. 50 rusak. 50 rusak. Ya itu nanti kita tidak pikir yang rusaknya apa Mas Indah. Asal ini ya harus memanfaatkan yang ada. Buku bacaan ada berapa? Kira-kira? Banyak, macam-macam. 500. Oh, lebih Bu Diana. iya. Iya. Sekarang buku paket yang dipinjamkan ke siswa aja berapa? 760 kali berapa kali ya? Buku bacaan, buku paket siswa, komputer, apalagi sarana peralatan olahraga, peralatan pramuka, Peralatan lab. peralatan lab, ya peralatan praktikum ya, peralatan apa tadi pramuka, ATK, itu aja. Kemudian alat-alat dapur, kan ada juga. Kipas angin, AC, pakai nih, televisi, LCD, jam dinding, kamera, Oh iya. Kulkas, lemari es, semua lengkap. Oke, nanti kita untuk tabel fisiknya besar. Orang kaya. Nah, apakah ini semua bisa termaksimalkan Bapak Ibu? Lemari pendingin, apakah ada lemari pemanas begitu? Lemari pemanasnya Bapak, benar ngobrol. AC dan kipas angin. Lemari besi. Aduh, Loh tuh Berangkas. itu kan besi Bu. oh iya, Di TU kan banyak. almari ya, Televisi. almari, Alat lab. sabun, peralatan melatih kulipan, Dulu mau UKS. peralatan ya peralatan kesehatan. Sudah? Wah, iya. Oh iya, peralatan KS itu aja Bu. KS. Sudah ya, banyak sekali. Lengkap. Sekarang ada lingkungan. Akses jalan raya. Ya, berarti tadi letak yang strategis berada di ibu kota kecamatan, dekat dengan nol jalan ya, jalan raya. Hutan tadi juga masuk sini ya, modal lingkungan, kolam juga masuk lagi. Taman Taman, juga. iya. Kebun sekolah juga. Greenhouse. 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 Lokasi yang strategis. Terus berada di ibu kota kecamatan. Masuk segala Masuk ya itu aja ya semua ya. Terus tadi hutan, sekolah, sekolah, taman, taman Taman. pemuda, kebun
sekolah, jadi taman. Taman sekolah. Taman Toga. Jadi taman toga ini. Kebun Itu sekolah. bekas. Bekas. Kolam. Kolam. Sekolah mencakup apa ya? Kolam penampungan, kolam apa? Greenhouse butas, greenhouse butas. Apalagi Bapak Ibu? Greenhouse butas. Greenhouse. Udara bersih. Ya, udara yang bersih karena banyak tanaman ya. Greenhouse itu bukan bangunannya ya? Apa tidak masuk di fisik tadi? Masuk ya? Bangunannya kan masuk di tanah yang subur ya. Udara yang jernih, bersih. Udara yang segar. Air bagaimana Pak Langkir? Air yang melimpah. Air yang melimpah. Air yang melimpah. Air beda, Ya, air tabungan hujan. Air yang melimpah. Nggak ada sponsor lewat. Ada sponsor. Apalagi Bapak Ibu? Campur juga. Sudah? Hutan sekolah, taman toga, kolam, greenhouse, tanah yang subur, udara yang bebas, air yang melimpah. Kalau yang ketiga, Melimpah banjir. banjir. Sudah Bapak Ibu ya? Air yang memadai ya. Yang terakhir sekarang ketika modal yang ke-7 yaitu modal finansial. Yang dimiliki tangga pertama yaitu BOS APBN dan BOS APBD. Tabungan siswa, APBN, BOS APBN dan APBD. Tabungan siswa, sumber dari infak ya, infak. Kemudian sumber dari kantin ya betul ya. Sewa kantin, uang sewa kantin ya. Oh, apa? Kantin sekolah. Oh, kantin sekolah ya. Koperasi. Koperasi. Dan siswa. Koperasi siswa. Koperasi siswa, ada koperasi guru nggih. Iya. UB itu apa? Nggih, koperasi siswa, koperasi guru. Jadi karyawan. Guru karyawan. Apalagi Bapak Ibu? BPT dan PTT dibayar. Insentif ya, Biayai pemerintah. insentif untuk non ASN nggih. Biayai pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya, insentif itu Bu. Insentif GTT, PTT, Dibayar non PNS. Tapi GTT, PTT sudah tahu kalau Dari Pemkab. insentif GTT dan PTT dari Pemkab, jadi dari APBD. Kalau negeri sudah cair masuk ke rekening masing-masing. Kalau yang swasta karena include dengan APBD, APBD-nya nggak cair, ya insentifnya nggak cair. Mas sudah juga ini yang tahu ya. Kasihan teman-teman swasta. Insentifnya belum cair karena APBD-nya belum cair. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. April kami. Sudah? Ada itu. Apa? Ada lagi Bu Jen? ada sumbangan dari ikatan alumni biasanya. Sumbangan? Pernah ya Bu Tes ya? Enggak. Untuk anak yatim dulu pernah. Tunai. Iya pernah. Pernah. Berhenti lama. Iya. Iya tapi masuk Tapi masuk dimasukkan ya. Berarti sumbangan Masuk aset. dari alumni. Boleh. Ya, untuk sarana itu kan di Sumba Alumni. info. Iya, ini kan yang juga. son itu nggih. Iya, Alumni ya. nggih. Ini kan modal manusianya tadi. Alumni kan ada Genset konsepnya. juga ada. Genset. Ini finansial. Sumbangan alumni. nggih. Dan lagi Bapak Ibu, pakai saja ya. Tapi nggak ada sumbangan dari orang tua. Iya. Karena nggak boleh. Karena
ada di sekolah kita. Kita baru ya, saya sendiri juga baru tahu bahwa ini semua ternyata menjadi sebuah aset sekolah yang mana itu perlu kita kembangkan. Tadi di kemarin kita sudah bilang, saya sudah bilang bahwa kita itu mencari yang positif-positifnya saja, berbasis kekuatan. Bagaimana aset-aset ini bisa kita kembangkan. Gak usah mikir bos gak cair, besok apa ono sing dhisik ngono duit diumetno kayak kegiatan. Anak yang nakal lah, bagaimana yang mau dirangkul dulu, bagaimana bisa menjadi sebuah aset atau kekuatan. Ngoten nih Bapak Ibu nggih. Tadi sudah kemarin juga sudah dijelaskan tentang apa tadi? Kemarin pendekatan berbasis aset. Bagaimana kekuatan atau modal-modal itu bisa menjadi kekuatan sekolah kita sehingga bisa menjadikan sekolah kita ini menjadi tumbuh, berkembang dan menjadi maju. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan identifikasi aset pada siang hari ini? Sudah cukup. Sudah cukup, ya? Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas urut saran masukannya pada identifikasi aset pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita musyawarahkan didiskusikan bersama bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di sekolah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan, bisa memberdayakan segala potensi dan sumber daya yang ada di sekolah kita menjadi sebuah kekuatan bagi UPT SMP Negeri 9 Gresik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komite atas kehadirannya, Bapak Ibu staf dan Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu wali murid juga anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.